Kalau kalian tanya, apakah Anies akan menang? Tidak, Anies tidak akan menang. Tidak akan pernah menang. Karena dia ada penghalang. 100% seluruh Indonesia milih Anies, tetapi outputnya sudah ditentukan hanya boleh 17% maksimal. Sistemnya akan lakukan hal semacam itu. Karena penghalangnya adalah kepala negara sendiri. Saya ucapkan itu sebagai hipotetis akademik melihat jejak penghalangan Anies. Jadi kita akan dorong Pak Jimli supaya ucapkan harus ada radical break. Penanda sejarah bahwa Mahkamah Konstitusi telah dimanfaatkan dari awal, dirancang sedemikian rupa untuk memuliakan putra kepala negara. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Demokrasi kita sudah tumbuh, sekarang dibatalkan, diberantakkan oleh Jokowi sebagai political player. Nah, itu yang memungkinkan kita untuk melihat satu line of thought yang memang dari awal Jokowi sebagai makhluk politik haus terus kekuasaan. Dia berupaya memenuhi dahaga kuasanya dengan usulan 3 periode. Lalu gagal, digagalkan oleh Megawati. Lalu datang dengan ide baru, memperpanjang masa jabatan, digagalkan oleh Megawati. Tetapi dia rupanya pegang karcis terusan. Yaitu buat anaknya. Jadi itu yang terjadi. Jokowi adalah kepala keluarga yang bagus. Tapi dia kepala negara yang buruk. Itu mesti kita simpulkan dari situ. Nah, sekarang kita ada di dalam kegelisahan itu. Bagaimana mungkin bangsa ini yang sudah berhasil keluar dari feodalisme, dari otoritarianisme Orde Baru, masuk lagi dalam jebakan yang sama. Kedunguan apa yang dikutukkan pada bangsa ini sehingga gagal untuk menghasilkan kembali pikiran? Bukan buat kita, bukan kita yang gagal. Pemimpin-pemimpin partai di Jakarta menunduk pada seorang bocah. Karena para pemimpin itu takut kena sprindik Jokowi. Itu intinya begitu. Kalau ada pertanyaan, kenapa nggak ada yang berani? Karena Jokowi megang sprindik masing-masing mereka. Semua pemimpin politik punya komorbid politik. Yang setiap saat bisa dipasangkan jaket orange oleh Jokowi. Tapi apa Pak Jokowi nggak punya? Saya kira juga Sri Mulyani tahu. Lalu lalang di depan dia money laundering. Pasti Sri Mulyani tahu. Cuman Sri Mulyani nggak punya partai politik. Tapi juga pada Sri Mulyani, teman saya, temannya Denny, kita mau tagih di mana kejujuran akademisnya melihat kekacauan ini. Dan dia katakan kemarin, utang kita banyak tapi bisa. Tapi kita bisa bayar. Kata kita bisa bayar itu siapa kita itu? Dia sendiri yang bilang bahwa setiap bayi yang lahir tahun ini sudah dibebani hutang 50 juta rupiah per bayi. Yang bayar bukan keluarga Jokowi. Tetapi setiap rahim ibu-ibu perempuan Indonesia cemas kalau dia melahirkan generasi yang diharapkan jadi generasi emas di tahun 2045. Apakah mungkin bayi itu jadi generasi yang disebut oleh Jokowi sebagai bonus demografi? Kalau si bayi itu di dalam kandungan aja dia udah takut untuk lahir, menolak dilahirkan, kan harus bayar utang 50 juta per bayi. Itu baru hutang. Kalau kita hitung, anak-anak yang akan lahir hari ini akan mengalami stunting karena ketiadaan nutrisi. Statistik bilang bahwa 1 dari 4 bayi yang lahir di Indonesia akan mengalami kekurangan gizi dan akibatnya otaknya akan defisit 25%. Jadi coba bayangkan, Pak Jokowi bilang ada generasi emas,
Tapi dia tidak tahu bahwa generasi itu dibebani hutang 50 juta per bayi. Dan setiap bayi yang lahir, 1 dari 4 bayi yang lahir, akan mengalami defisit otak. Gimana bisa kita meloloskan generasi semacam itu? Apakah bayi-bayi yang lahir ini akan memanfaatkan jalan tol, kereta cepat yang dibikin oleh Jokowi? Apakah mereka akan ada di jalan tol? Ada. Sebagai apa? Sebagai peminta-minta di situ. Itu dasarnya itu. Kenapa kita mesti merumuskan itu saya sebut the beginning of the end? Karena kegagalan utama dari kita adalah mendeteksi dari awal potensi Jokowi menjadi despot. Sekarang semua budayawan yang mengglorifikasikan Jokowi, gengnya Gunawan Muhammad, sekarang bikin petisi untuk mengingatkan Jokowi. Jadi di mana otak dia, otak mereka selama 9 tahun ini? Kedunguan ada di situ. They are riding the tidal wave of stupidity itu. Itu intinya tuh. Jadi bukan sekedar elit politik yang dibypass otaknya sehingga jadi dungu, juga pemikir-pemikir bermutu kita yang kita anggap bermutu. Budayawan-budayawan hebat yang memuja-muja dia. Nah, kita ada di dalam keadaan yang saya sebut tadi krisis. Nah, kita mau cari cara supaya kita bisa akhiri rejim ini. Kalau kalian tanya, apakah Anies akan menang? Tidak, Anies tidak akan menang. Tidak akan pernah menang. Karena dia ada penghalang. 100% seluruh Indonesia milih Anies, tetapi outputnya sudah ditentukan hanya boleh 17% maksimal. Sistemnya akan lakukan hal semacam itu. Karena penghalangnya adalah kepala negara sendiri. Saya ucapkan itu sebagai hipotetis akademik melihat jejak penghalangan Anies. Apakah koalisi Gerindra udah sempurna? Tidak. Saya bisa membayangkan bagaimana Pak Prabowo setiap hari mendengarkan menurunnya elektabilitas dia karena masih menerima Gibran sebagai wakil presiden. Pasti dia tahu. Pak SBY pasti lebih mengerti bahwa demokrasi akan berantakan kalau proses di Mahkamah Konstitusi menghasilkan kemaksiatan keluarga, kemaksiatan sebuah keluarga. Setiap malam ada 9 juta keluarga tidur dengan perut kosong. Sementara satu keluarga menipu 220 juta manusia Indonesia. Demi ambisi itu kan. Jadi olok-olok ini menyebar ke seluruh dunia. Dan itu yang memungkinkan kita melihat dari jauh dengan jarak akademis bahwa ada kesempatan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki bangsa ini. Di dalam era atau di dalam momen yang terlalu krusial hari-hari ini. Dan dengan rentang waktu yang sangat pendek. Jadi kalau dikatakan bahwa koalisi sudah selesai, belum. Karena selama belum diucapkan oleh mahkamah, oleh KPU tanggal 8 atau tanggal 15, itu masih bisa berantakan. Akibat dari ketidakpastian politik hari ini. Apakah Ibu Mega sudah selesai dengan problem internal dia? Enggak. Sampai tadi pagi kita masih lihat bagaimana Ibu Mega mengirim sinyal terus-menerus supaya hentikan cewek-cewek Jokowi dengan segala macam cara bahasa. Jadi ada kesempatan bagi kita untuk memulai satu proses, dan itu yang hari ini kita bisa atur sedemikian rupa supaya nanti Pak Jimli Asidik kita supply terus dengan energi bahwa Anda bisa menjadi game changer. Karena Pak Jimli yang akan menentukan nanti keputusan etis dari Mahkamah Kehormatan itu bisa berakibat politik atau tidak. Harusnya bisa berakibat politik. Soal argumentasi tata negara itu urusan teknis. Tetapi urusan etis itu nggak main-main. Tadi diterangkan dengan bagus oleh Pak Denny bahwa ethics first. Dan itu yang mendasarkan kenapa demokrasi harus dimulai dengan kejujuran etis.
Jadi kita akan dorong Pak Jimli supaya ucapkan harus ada radical break. Penanda sejarah bahwa Mahkamah Konstitusi telah dimanfaatkan dari awal, dirancang sedemikian rupa untuk memuliakan putra kepala negara. Dan itu adalah pelanggaran tertinggi di dalam sistem demokrasi. Dalam konstitusi itu disebut sebagai perilaku tercelah presiden. Dan itu dasarnya ada di situ. Perilaku tercelah, ini perilaku tercelah yang paling buruk. Itu potensial untuk di-impeach. Sekarang kita coba kasih rumus kecil. Bisa nggak di-impeach? Itu urusan DPR. Kita bikin kalkulasi sekarang. Jumlah oposisi di DPR udah 54%. Suara PKB, suara Nasdem, suara P3, suara PKS, siapa lagi? Dan suara PDIP. Ini semua kan anti Jokowi sekarang. Harusnya otaknya udah jalan untuk mengimpeach presiden. Kalau itu diajukan paling enggak sebagai isu akademis, taruhan sama saya, Demokrat pasti akan ikut langsung 64%. Kalau Demokrat ikut, Gerindra pasti akan berpikir ulang untuk mencalonkan Gibran. Ini kalkulasi-kalkulasi akademis, bukan kita ngomporin interpelasi atau ngomporin apa namanya impeachment, tapi ini jalan keluar yang beradab. Kalau enggak, ya udah, ada yang mau golput, ada yang mau makar segala macam. Ini jalan keluar yang masih bisa dikontrol. Karena ada peradaban yang bisa kita mintakan pertanggungjawaban. Jadi ini bukan jalan yang berbahaya, ini justru jalan yang bagus. Itu saya ingin supaya dari Melbourne kita gaungkan ini. Ini cuma proposal pikiran, gak ada urusan apa-apa dengan kita. Tapi kita melihat jalan itu. Jadi kita beri semangat pada Pak Jimli untuk mulai memeriksa hari Selasa. Dan hari Selasa yang akan diperiksa pertama ada seseorang yang jadi tuan rumah di sini. Karena itu kita backup dulu dengan spirit habis-habisan pada Pak Den itu. Supaya kita percaya bahwa Pak Jimli tidak mungkin lakukan negosiasi. Kalau enggak, reputasi Jimli selesai juga. Nah, itu yang memungkinkan kalau ini dibuka sebagai problem dan ditemukan jejak pengkhianatan terhadap demokrasi dan perilaku tercelah dari Presiden Jokowi sebagai presiden, tentu ini dimungkinkan untuk diproses di DPR. Karena di DPR akan ditunggu oleh jumlah oposisi yang udah di atas 50%. Maka dimungkinkan itu dilakukan. Tapi kemungkinan itu harus dipaksakan secara masif oleh masyarakat sipil. Bagian-bagian ini yang saya kira harus kita mulai terangkan. Karena PDIP sendiri, saya baca di koran, memulai mempersoalkan siapa yang mulai meminta 3 periode. Ternyata Jokowi. Satu-satu mulai ngaku. Walaupun begundal-begundal di sekitarnya masih enggak, bukan dia. Kata Bahlil, saya kok yang mulai itu. Kata siapa lagi pemimpin yang lain, enggak, bukan Pak Jokowi, kami yang minta. Secara logis yang menginginkan perpanjangan adalah yang sedang berkuasa. Itu dasarnya. Urusan apa dengan mereka yang enggak berkuasa tuh?